wanita apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi tolong Bapak suami, supaya istrinya merasa suami memperhatikan atau mesra ya. Jadi biarkanlah ibu cerita ya Bu. Seperti tadi kan cerita tentang arisan ya. Karena kita memang selalu mau cerita ya. Cuman kalau perempuan juga tidak mengerti bahwa laki-laki cuma 7.000, perempuan 20.000, inilah sumber pertengkaran. Saya juga dulu begitu. Setiap suami datang seneng banget. Wah, perempuan tuh rasanya ingin menumpahkan segalanya. Masya Allah. Tapi sayangnya tinggal di kota besar. Ada ganjil genap, ya kan? Harinya ganjil, mobilnya genap, maka sampai rumah itu nggak bisa cepat, pasti malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, ya Allah, itu wali kota tempat kota Tangerang itu asik banget, semuanya orang lucu banget pada cerita-cerita. Itu tuh nanti flyer aku. Pasti saya begitu ngomongnya kan? Dan suami saya cuma jawab, sama Bu, sama. Dulu saya marah gara-gara itu. Sekarang udah nggak marah lagi. Kenapa? Karena saya baru tahu laki-laki cuma 7.000 kata. Dan pada malam hari kenapa laki-laki ngomongnya sedikit? Karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Makanya kita cuma dapat sisa Iya. Dulu berantem loh Bu, gara-gara itu. Ya, iya. Maka sekarang udah nggak pernah lagi berantem gara-gara itu. Kenapa? Karena percuma. Ya, Bu ya. Bapak juga harus tahu bahwa perempuan stoknya banyak, memang 20.000. Kenapa? Karena perempuan memang diminta oleh Allah sebagai ibu, pendidik pertama dan utama bagi anak. Jadi perlu kata-kata yang banyak. Zaman dulu ini tidak terlalu masalah. Kenapa? Anak zaman dulu banyak Bapak Ibu. Berapa Bu kira-kira? Ada 5, 7, 10 ya. Sekarang nggak banyak. Kemudian zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu itu belum dibantu alat untuk mengerjakan pekerjaan. Nyuci masih benar-benar pakai tangan. Sekarang pakai mesin cuci, tinggal tunjukkan, beda tuh ya. Nyetrika juga begitu. Dulu nyetrikanya pakai areng, supaya panas harus dikipas. Ini kipas gini kan udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, udah berapa gerakan? Jadi membutuhkan gerakan itu ya. Tidak ada yang bantu di rumah, jadi ibu ya kerja sendiri. Akhirnya 20.000 kata ini cukup. Zaman dulu juga bapak-bapak pulang nggak tengah malam, sore itu sudah sampai di rumah. Jadi 7.000 juga tidak habis bis ya. Jadi bapak mungkin sisa 1.000, ibu juga sisa 1.000 karena pekerjaan rumah tangga yang banyak itu. Maka zaman dulu itu kemesraan suami istri itu mereka duduk di beranda rumah ya. Zaman dulu kan selalu ada ruang tamu di depan untuk duduk suami istri, baca koran ke suaminya, istri masih bisa ngerajut bikin baju anak-anak kan gitu ya. Itu mesra sekali, 1.000 ketemu 1.000 Bu. Sekarang sangat-sangat terbalik ya. Kita anak banyak, kemudian banyak yang bantuin di rumah pakai alat-alat, maka kadang 20.000 ya sisa banyak. Kecuali buat ibu-ibu yang mungkin juga sudah berkarya di luar rumah atas izin suami misalnya ya. Bapak-bapak habis 7.000 karena ada lembur, di Jakarta ada ganjil genap. Maka ini yang jadi nanti ya hal-hal yang bikin bertengkar. Padahal sebetulnya sejak Nabi Adam dan Siti Hawa begini sebetulnya otak laki-laki perempuan. Ya. Terus berantemnya apa lagi? Berantemnya karena sekarang era digital, komunikasi lewat digital, lewat gadget. Perempuan kalau ngomong WA panjang lebar, betul Bu? Suami cuma jawab oka. Marah lagi. Iye. Jempol begini doang. Ya Allah. Saya juga begitu dulu. Zaman dulu zaman SMS ya Pak. Panjang lebar SMS suami. Ini belum tahu dulu nih. Dijawab oka. Mulai nesu, baper. Dalam hati dijawab oka, tuh kan dia udah gak cinta lagi sama aku. Dulu. Sekarang sejak 2006 sudah tahu ilmunya, dijawab oka malah bangga. Ya Allah, laki banget suami gue. Anak saya lewat, kenapa Bu? Oka doang bapakmu tulis.
apalagi malam hari, ya, malam hari. Kemudian kemarin juga saya waktu tugas keluar kota, biasalah istri itu kan kalau udah sampai di tempat ya Bu, selalu laporan kan, lewat WA kan, sudah sampai. Saya sudah gitu juga laporan jam 11 malam, sudah sampai di hotel, nama hotelnya ini. Apa yang saya lihat? Wah, suami saya cuman baca saja, tidak dibalas, padahal status online. Ini kalau nggak punya ilmu Pak, pasti ngamuk nih. Tungguin, apa nggak dibales ya? Status masih online ya? Ya. Kadang-kadang kita udah pakai ilmu juga, kalau lagi kesel, lupa semua ilmu. Maka berikutnya harus pakai apa? Istighfar buat kita yang muslim. Astagfirullahaladzim. 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 Insya Allah 3 kali istighfar, ingat ilmunya. Oh iya ya, udah malam. Jangan-jangan dia sudah habis 7.000 kata. Atau ketiduran, HP terbuka, maka status tetap online. Jadi nggak usah marah. Saya langsung bilang, sabar Aisyah, insya Allah besok subuh pasti dia balas. Benar. Besok subuhnya habis sholat subuh langsung buka HP, dibalas. Dan kalau pagi itu agak panjang sedikit dia balasnya. Karena 7.000 kata masih ada. Kalau malam oka, pagi ditulisnya apa? Oka EY. Tapi kan agak panjang. Iya. Tapi jangan marah dulu Bu. Walaupun OKEY, ada lagi kalimat bawahnya. Cek, jaga kondisi. Ya Allah. Pak. Istri dikasih kalimat panjang dikit aja, jaga kondisi, jaga kesehatan. Yo, itu HP-nya udah taruh di dada. Iya, suami saya tulis jaga kondisi. Dan saya pun senang, walaupun saya tahu itu copy paste. Karena setiap hari juga begitu. Tapi kita senang banget Pak. Coba tulis dikit aja Pak, jaga kesehatan. Masya Allah. Kasih emoticon Pak dikit Pak. Masya Allah ya. Kalau kita perempuan pasti kita tulis semua, betul Bu? Semua kita tulis. Bahkan ketawa saja kita tulis. Hehehe, titik, hehehe, WK. Ya. Bapak-bapak kalau kasih emoticon, bukan yang gambar ya, emoticon begini satu buat mereka udah luar biasa. Perempuan 5 Pak gininya Pak, love-nya 5, gak bisa 1. Kenapa? Karena memang otak bahasa bicaranya ada kiri dan kanan. Masya Allah. Nah itu. Dan rupanya perempuan itu memang Pak, ini buat bapak-bapak dulu tipsnya ya. Ini saya senang banget Bapak Ibu nih berimbang nih ya. Ibu yang datang tidak sama suami tidak apa-apa, bapak juga tidak datang sama istri tidak apa-apa, tapi nanti bisa saling ngobrol ya, minta sesuatu yang simpel-simpel aja gara-gara bahasa ini. Apa itu? Rupanya memang perempuan perlu bicara Pak. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah itu kalau pada perempuan itu berputar-putar di kepalanya Pak, sampai dia mengungkapkannya lewat kata-kata atau lewat tulisan. Nah itu ya, makanya tadi bagus banget tuh film tadi tuh, cerita tentang arisan emak-emak ya, itu dia mikirin kan 1 juta urunannya, makanya dia mikir ini masalah nih 1 juta, sampai selalu dia mau ceritakan sama suaminya ya. Nah ini keinginan perempuan, sehingga seorang perempuan apabila berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan ya. Jadi perempuan itu Pak, kalau dia cerita, bapak gampang Pak, curhatnya perempuan dengar saja, simak saja Pak, nggak usah kasih solusi Pak, nggak usah kasih solusi. Tapi ibu, para istri, para perempuan harus tahu, karena laki-laki otak tanggung jawab. Pada saat istrinya curhat, laki-laki itu sebetulnya sedih, kasihan melihat istrinya curhat. Makanya juga selalu ingin memberikan solusi. Cuman Pak, solusi bapak nggak dipakai. Ini
Ibu, ibu pernah curhat sakit kepala sama bapak? Abah, abi, papa, ayah, aku sakit kepala. Pernah bu? Apa kata suami? Nah, minum obat kan? Ya, solusi bukan itu. Solusi. Cuman bapak harus tahu, istri kalau dia mengeluh sakit kepala, sebelum ngomong sama bapak, sudah minum obat. Makanya pas suami bilang, minum obat dong. Dalam hati kita, obat. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Ya nggak bro? Ya, iya. Jadi kayak gini, akhirnya bertengkar jadinya. Akhirnya bertengkar, ya. Gimana dong Bu Aisyah tipsnya? Tipsnya gini Pak, dengar aja, ya. Tahan tidak memberikan solusi. Ya, istri juga. Kalau mau curhat, sebelum curhat bikin pengumuman. Mas, abah, ayah, aku cuman curhat doang, denger aja. Nah gitu. Karena bapak-bapak pulang kerja, sudahlah capek, disuruh cari solusi, capek bu. Keselnya lagi tuh solusi nggak dipakai. Ya. Tapi waktu bapak dengar istri curhat, tolong tidak diam saja pak. Ya, saya tahu pasti ada kalimat boleh nggak ditambah? Saya dapat inspirasinya ini dari Ustadz Jamal. Dia setelah dengar saya cerita, dia kalau gitu saya tambah aja Bu Aisyah. Apa Pak? Kalau istri saya cerita saya tambah. Apa itu? Ya, HIM, him. Hanya apa? Gitu ya. Pas istri masih tambah semangat cerita, bapak I-nya. I-nya itu gini doang Pak. Iyakah? Tuh. M-nya masa, gitu Pak. Supaya ibu semangat cerita. Dan akhirnya 16.000 kata keluar. Nah, kan gitu doang. Iya kan? Gitu doang, Pak. Iya. Ibu, siapa yang pagi-pagi antar sekolah anak? Ada? Naik kendaraan, Bu? Naik motor, naik mobil. Sering nggak curhat sama suami? Ayah, aku pagi-pagi capek banget ya kalau nganter anak sekolah sendiri. Pernah gitu Bu? Terus apa kata suami? Hah? Banyak suami bilang, ya sudah, kita nanti sewa supir. Ibu marah Pak. Supir mahal. Nah gitu dia Pak. Iya. Mending juga uang supir buat aku. Ya gitu. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena perempuan hanya ingin disimak. Jadi ibu juga gitu ya Bu, kasih pengumuman ya, supaya bapak-bapak supaya nggak capek cari solusi, dan kasihan juga solusinya nggak kepake. Ya, ibu juga. Kalau suami baru datang, ada beda memang. Laki-laki baru datang itu curhatnya nggak kayak kita. Laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Jadi ada penelitian, ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya. Ini bapak-bapak nih Bu, termasuk anak laki-laki. Siapa punya anak laki Bu? Nah, ini harus ngerti nih. Kalau enggak anak laki malas pulang ke rumah. Kalau kita belum apa-apa, ya tidak memberikan waktu untuk dia begini. Jadi laki-laki kalau sudah sampai di rumah, duduk lihat TV, atau kalau zaman dulu baca koran, atau buka HP-nya, atau duduk termenung begini, itu dia sedang memikirkan pekerjaan hari ini yang tadi sudah dilewati, atau masalah-masalah yang ada di tempat kerja. Dia sedang, kalau anak sekarang bilang mereview, ya, dan juga sedang memikirkan besok harus gimana lagi, besok harus bikin apa lagi. Dan pada saat seperti ini tidak suka ditanya-tanya. Tidak suka ditanya-tanya. Dulu saya salah. Pas lihat suami kayak gitu, terus saya ngomong, Mas, capek ya? Dia udah jawab, iya. Harusnya udah stop. Cuman karena saya pengen banget jadi istri soleha dan menganggap bahwa harus ditemani suami yang seperti ini, belum ada ilmu. Bukannya stop, saya malah datengin. Kenapa sih capeknya? Mbok ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Dan apa kata suami saya? Diam. Ya Allah, perempuan kalau digituin sama suami sakit hatinya 3 tahun Pak, 1000 hari. Ya. Jadi diam aja. Terus
Apakah kita merasa aku nggak pernah diajak diskusi? Nggak usah. Nanti juga diajak diskusi. Setelah apa? Setelah laki-laki menemukan alternatif jalan keluar. Itu. Jadi diamin aja. Ya, capek. Ya. Udah diamin aja. Kasih aja minum, kue, ya. Kalau nanti dia mau cerita, dia panggil kita, tenang aja. Apakah nanti malam dipanggil? Apakah besoknya? Apakah pekan depannya? Udah sabar. Bahkan ada bapak-bapak menganggap saya nggak perlu cerita sama istri saya lah, kasihan. Kasihan. Kembali lagi kasihan. Ya. Kita nggak usah merasa ya percuma saya jadi istri, nggak pernah diajak urun rembuk. Nggak usah gitu, Bu. Capek sendiri kayak gitu, ya. Karena memang begini. Bahkan laki-laki zaman dulu pun, sekarang laki-laki modern kan nontonnya televisi ya. Bapak-bapak zaman purba dulu, setelah dia berburu, kemudian hasil buruannya dikasih ke istrinya, bapak-bapak zaman dulu itu naik ke batu. Untuk apa? Melihat matahari terbenam. Itu kayak nonton TV ceritanya. Tapi waktu lihat matahari terbenam, dia sedang memikirkan, ya, tadi ada yang salah nggak waktu saya berburu, dan besok saya berburunya di mana lagi, dan tidak mau istrinya ikut duduk di situ. Sabar, tenang aja, ya, tenang. Nanti juga akan diajak cerita. Kurang lebih bisa begitu, Pak, Bu? Insya Allah, ya.